Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Selasa 15 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, peringati 10 Suro, ratusan warga Kelurahan Pati Kidul semarakkan sedekah bumi sebagai bentuk pelestarian budaya. Setiap rukun tetangga berlomba-lomba tampilkan beragam kesenian. Beginilah antusiasme masyarakat dalam kirab budaya 10 Suro di Kelurahan Pati Kidul. Ratusan warga tumpah ruah menampilkan berbagai kesenian dan budaya Jawa dari masing-masing rukun tetangga, mulai dari barongan, tongtek hingga drama kolosal yang dipentaskan dengan beragam busana adat, mulai dari baju adat Pati hingga pakaian nasional. Suasana kirab tampak semakin meriah dengan berbagai pertunjukan penghias, termasuk gunungan dan patung yang dihias dengan hasil bumi sekitar. Warga mengarangnya sebagai wujud rasa syukur yang sukses menyedot perhatian ribuan pasang mata. Lurah Pati Kidul Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa ini merupakan gelaran perdana yang melibatkan sebanyak 800 peserta dari 5 kampung dan 41 RT. Masing-masing menampilkan kesenian dengan tema nyengkuyung adat istiadat Kelurahan Pati Kidul untuk menyosong Pati Mutiara. Kegiatan ini kegiatan dalam rangka apa, Bu? Ini dalam rangka sedekah bumi sekalian peringatan 10 Suro untuk Kelurahan Pati Kidul. Kegiatan ini dilaksanakan serentak ya, dari 5 kampung atau 5 RT di Kelurahan Pati Kidul. Kegiatan kirab budaya 10 Suro Kelurahan Pati Kidul ini adalah merupakan kegiatan nguri-nguri budaya Jawa, karena banyak sekali yang ditampilkan kesenian-kesenian Jawa, dan ini sudah sesuai dengan arahan dari Bapak Bupati Sudiwang. Setiap event kita menampilkan kesenian atau kebudayaan Jawa. Seperti itu. Tadi ada seni barongan, ada tong-tongklek, juga semunten edan, drama kolosal, seperti itu. Banyak sekali kesenian-kesenian yang ditampilkan, itu semua adalah putra-putri dari Kelurahan Pati Kidul. Juga sangat antusias sekali, mulai dari anak-anak, orang dewasa, tadi dari ILP ada yang jadi ibu-ibu gendong boneka, itu kan kegiatan ILP, yang itu ada posyandu lansia. Memang di Pati Kidul ini terkenal barongannya dari Mindan gitu Pak, barongannya dari Mindan. Kemudian ada gunungan itu kan erat kaitannya dengan kegiatan Suro, peringatan Suro, gunungan. Di situ gunungan ada hasil bumi, mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rezeki berupa hasil bumi yang tadi diarak itu ya. Diarak juga ada gunungan berupa tumpeng, tadi sudah kita nikmati bersama-sama seperti itu. Kegiatan ini adalah yang pertama kali di Kelurahan Pati Kidul, Bapak ini. Sementara itu, salah satu perwakilan peserta kirab adat dari RT 9 RW 5, Isnawati mengatakan sengaja menyusun gunungan berisi hasil bumi seperti sayur mayur dan padi yang telah didoakan dan diperebutkan masyarakat. Ritual ini dipercaya sebagai bentuk berkah dari Mbah Jiwonolo, tokoh yang dihormati di Pati. Ada jagung, ada gambas, ada wortel, ada kacang panjang, ada pisang, ya banyak. Ini maksudnya apa sih, Bu? Ini tadi juga direbutkan, itu apa tujuannya? Tujuannya ya untuk biar berkah gitu loh, Mas. Itu katanya berkah dari Mbah Jiwonolo, Punden itu. Harapannya apa, Bu, nanti? Harapannya apa? Ya semoga warga itu tentram, ya Mas ya, tentram, terus kita bisa juga dalam kegiatan tuh kebersamaan tetap dijaga gitu loh, Mas. Ia juga menampilkan berbagai karakter tradisional untuk memeriahkan kirab, di antaranya tokoh panukawan, prajurit, dan parade baju adat khas Pati. Momentum ini diharapkan dapat terus memperkuat nilai kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita untuk menyediakan pendidikan gratis lewat program Sekolah Rakyat mulai ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Kendal. Setelah rencana pembangunan di Kelurahan Bandengan dibatalkan karena alasan lingkungan, Pemkab Kendal menyiapkan lahan pengganti di Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebon. Ini tetap masih bisa difungsikan. Bupati Kendal, Diah Kartika Permanasari, didampingi Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang melakukan peninjauan langsung ke lahan alternatif seluas 24 hektar di Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebon pada Senin 14 Juli 2025. Lahan milik Dinas Pertanian dan Pangan tersebut direncanakan menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Kendal. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Muntoha, menyampaikan bahwa sebelumnya Pemkab mengusulkan lokasi di Kelurahan Bandengan. Namun rencana itu dibatalkan karena lokasi merupakan daerah resapan air saat rob dan rawan banjir. Setelah berkoordinasi dengan tim dan Kementerian Sosial, diputuskan untuk menggunakan lahan milik Dinas Pertanian yang dinilai lebih layak dan strategis. Pada saat awal kita mengajukan lokasi di proposal di Satgas Pusat, yaitu di Bandengan, dengan berbagai pertimbangan dan sudah dilakukan survei memang karena di sana ada rendaman dan ada risiko untuk terjadinya rob, maka kami melakukan ke Ibu Bupati dan Ibu Bupati memberikan alternatif yang cukup bagus dan kita juga sangat mengapresiasi, dan harapannya ini nanti proposal langsung kita ajukan ke pusat dan langsung di ACC, dan tahun ini sudah mendapatkan pembangunan fisik ya. Target tahun ini berarti? Ya, insya Allah tahun ini, karena ini lahan saya kira sudah memenuhi syarat dari segi letak, lalu resiko bencana sama sekali tidak ada, dan ini relatif tinggi daripada yang samping-sampingnya. Dari tahun ajaran depan sudah bisa masuk? Insya Allah tahun ajaran depan sudah bisa. Ya. Bupati Kendal, Diah Kartika Permanasari, menyampaikan harapan agar proposal ke Kementerian Sosial RI dapat segera disampaikan, sehingga pembangunan fisik sekolah rakyat dapat dimulai tahun ini. Pemkab juga berharap Kendal masuk dalam 74 kabupaten kota prioritas nasional pada tahap pertama dan sudah bisa menerima siswa pada tahun ajaran mendatang. Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. Sama-sama dengan dinas terkait ini survei untuk perubahan pengajuan usulan lokasi. Kalau yang kemarin kan di Bandengan itu ya sebetulnya ya dari pusatnya soalnya kurang memenuhi syarat, bukan hanya untuk pembiayaan pengurukan, tetapi dikhawatirkan kan untuk keamanan, ya dampak lingkungan juga. Nah ini kami mempunyai lahan juga, ya walaupun ini lahannya dari Dinas Pertanian gitu, tetapi ini lebih memungkinkan karena satu hamparan juga ini, satu hamparan ya ngeblok ya, bisa ngeblok terus kondisinya kering. Jadi ini kemungkinan hanya ini aja nih, kolam yang ini aja yang pengurukan. Kan tidak terlalu besar, dan karena pengurukan nantinya kan juga dibebankan ke APBD kabupaten. Ya insya Allah ini nanti setelah ini ada perhitungan ini Pak Dar mau simulasi untuk luasannya, titik-titiknya. Setelah itu kemudian Pak Toha membuat proposal untuk perubahan untuk diajukan ke Mensos. Kalau luasannya sama Bu dengan yang di Bandengan? Lebih luas ini, tetapi kan kita minimal kan 8,5 hektar aja. Dan ini alhamdulillah bisa terpenuhi lahannya. Sebagian besar kering, kalau yang lahan ini hanya sedikit ini loh. Dan kan untuk dampak lingkungan segala macam, karena di sana sementara keinginan warga itu masih untuk tampungan air ya, resapan air itu. Jadi mudah-mudahan nanti ini dari Satgas pusatnya itu akan menyetujui, dan karena kami berusaha agar supaya ini mendapatkan yang tahun ini mendapatkan anggaran yang untuk tahun ini karena kan tahun ini tuh hanya berapa? Kita 39 yang untuk titik yang tahun ini. Yang untuk tahun ini nasional 74 kalau 74 nasional. Nah, harapan kami ini Kabupaten Kendal termasuk yang 74. Apalagi kan perhatian khusus Pak
menterinya juga waktu itu, Pak Menteri hadir, terus Pak Wamensos juga langsung melihat ke lokasi, dan kemarin juga dari stafnya menghubungi kami untuk tindak lanjut kesiapan lokasi. Lah ini mudah-mudahan ini kami gerak cepat untuk merubah proposal pengajuan lokasinya. Kalau sementara ini difungsikan untuk Ini sementara disewa, pihak ketiga ya. Tapi ini Desember kan sudah habis. Dan sepertinya tidak akan terpanjang lagi. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kendal, Pandurap Riyad Rogojati menyebutkan bahwa lahan yang diusulkan saat ini masih disewakan kepada pihak swasta untuk usaha budidaya mangga, buah naga, dan lobster air tawar. Namun kontrak sewa tersebut akan berakhir di penghujung tahun ini. Ya enggak masalah Pak. Ya. Jadi kita ada target PAD yang lain karena ini memang difungsikan untuk yang lain yang kami rasa juga amat sangat penting menunjang pendidikan di Kabupaten Kendal. Yang mana sekolah rakyat ini kan nanti semuanya gratis. Iya. Digratiskan. Apalagi kan ini mendukung Astacita Bapak Presiden. Jadi apapun itu karena memang keuntungan mendukung program prioritas Pak Presiden ya tetap harus kita support, sama-sama kita sinergi untuk supaya program itu bisa berjalan. Setelah kontrak selesai, Dinas Pertanian Kendal siap mendukung penggunaan lahan melalui skema pinjam pakai atau pengalian status untuk kepentingan pembangunan sekolah rakyat, mengingat lahan berada dalam satu hamparan yang kondusif untuk pembangunan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar pelosok asal Dusun Gadon, Desa Tambak Selo, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, bernama Muhammad Rasya Alfarel Hudi, berhasil terpilih mewakili Jawa Tengah menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di tingkat pusat. 21. Muhammad Rasya Alfarel Hudi atau akrab disapa Rasya berhasil mengalahkan puluhan kandidat lain dari seluruh Jawa Tengah. Ia adalah siswa dari SMA Negeri 1 Wirosari yang ditemani oleh wakil dari Salatiga, Anindya Putri Aprilia. Bersama wakil dari provinsi lain, Rasya akan mengibarkan bendera di hadapan Presiden Prabowo pada upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia 17 Agustus 2025 mendatang. Siswa kelahiran Grobogan 17 Desember 2008 ini mengaku sudah menjalani kehidupan disiplin semi-militer sejak kecil. Berkat didikan ayahnya yang bekerja sebagai engineer kapal di bidang pelayaran, Rasya bercita-cita menjadi taruna angkatan laut dan ingin menjadi pasukan 8 dalam paskibraka nanti. Menurutnya, posisi ini akan sangat membanggakan. Saat seleksi tingkat nasional, Rasya sempat merasa minder karena banyak kontestan berasal dari kalangan anak artis ibu kota maupun pejabat tinggi negara. Namun dengan kerja keras, ia berhasil membuktikan diri dan lolos menjadi paskibraka tingkat pusat. Siap, saya tertarik pada paskibraka itu pada kelas 10, pada awal-awal masuk kelas SMA. Tertarikannya itu karena apa? Apa kamu melihat di TV atau apa? Siap, tertarikannya tuh waktu SMP saya pernah ikut lomba di PP Kodim dan saya melanjutkan prestasi saya ke jenjang SMA untuk menjadi paskibraka. Di paskibraka SMA 1 Wirosari juga difasilitasi juga ya? Siap, difasilitasi. Oh, gitu. Terus berlatih di situ, kemudian kelas berapa sekarang? Siap, kelas 10 naik ke kelas 11. Kelas 11 berarti kelas 2 ya kalau namanya. Siap. Kemudian dengar ada seleksi itu dikasih tahu sama siapa atau memang cari informasi atau gimana? Siap, saya dengar ada seleksi paskibraka tingkat kabupaten ini dari senior saya yang ada di Kopas atau Ekstra itu bagaimana cara seleksinya dan bagaimana tingkatannya. Kemudian persiapannya apa? Kok bisa untuk bisa lolos ke tingkat Jawa Tengah, akhirnya sampai tingkat nasional? Siap, persiapannya itu begitu banyak. Yang saya siapkan itu yang pertama formulir, terus yang kedua akademik juga, lalu fisik. Lalu saya mengembangkan itu semuanya supaya bisa lolos di tingkat kabupaten dan lanjut ke tingkat nasional, tingkat provinsi. Nah, saya juga lebih mematangkan lagi di tingkat provinsi itu pada akademik saya dan fisik saya supaya saya bisa lolos di tingkat nasional ini.
ada spesialisnya nggak yang untuk bisa lolos ke sana apakah karena fisik atau karena tampilan atau karena pandai bahasa Inggris atau keseniannya? Siap, saya ada spesial untuk lolos pada Paskibraka tingkat pusat ini, yaitu perkara sosial media saya yang selalu setiap hari membuat konten dan cara wawancara saya juga, dan ada soal psikotesnya. Kontennya mungkin apa Mas? Siap, kontennya tuh berupa tentang mengedukasi teman-teman semuanya untuk supaya bagaimana pada tahun 2045 itu kita akan menjadi generasi cemas atau generasi emas. Orang tua Rasya pun merasa sangat bangga atas prestasi putranya. Menurut Mas Hudi, ayah Rasya, putranya adalah anak yang pemberani. Sementara Wahid Tri Kurnia Yulianingsih, ibunda Rasya, mengatakan bahwa Rasya adalah sosok yang tegas. Menurut saya, seorang Rasya itu pemberani. Kalau menurut saya Rasya itu orangnya tegas. Saya itu pemberani, karena dia itu orangnya itu suka tantangan-tantangan baru. Ya kayak seperti dia ikuti kayak Paskibra ini, suka-suka tantangan kayak gitu orangnya itu. Kalau menurut saya, kalau Rasya tegas itu karena anaknya selalu mempunyai motivasi yang sangat tinggi. Jika ingin meraih sesuatu, diusahakan dengan maksimal. Sifatnya itu keras, tapi dia lembut sebenarnya. Dia itu kayak punya jiwa sosial, udah tumbuh dari kecil. Ada satu cerita ya Kak ya, dulu waktu SD pulang sekolah minta ke Indomaret. Nah, di parkiran itu ada bapak-bapak yang mau minta. Saya kasih uang 2.000, dia bilang, "Loh Mah, 2.000 itu dapat apa? Ayo kita masuk Mah." Kan masuk di Indomaret kan. Kok dia pesen 2 makanan, nasi. Loh kok beli 2, kan cuma 1 kakak aja. Katanya buat yang bapak-bapak di depan gitu. Terus ya udah nggak apa-apa bilang gitu. Orang tua bangga sama Rasya itu. Dia orangnya itu gigih dan dia itu orangnya itu kalau punya kemauan itu harus, dan belajar sangat keras kalau mau. Misal latihan itu dia keras. Makanya saya sebagai orang tua itu bangga sama Rasya itu. Saya sebagai ibu dari Rasya sangat bangga punya anak seperti Rasya, karena saya lihat perjuangan Rasya dari seleksi sekolah, kabupaten, provinsi, dan sekarang mau maju ke pusat. Melihat latihannya setiap hari tanpa lelah, terus berusaha menjadi yang lebih baik. Jadi saya bangga sebagai orang tua dari anak-anak Rasya. Saya ya kalau sama Rasya itu ya jaga kesehatan, ya mudah-mudahan nanti berhasil dan bisa membantu untuk masa depan nanti. Pesannya buat Rasya, selalu rendah hati, jangan sombong. Semoga apa yang menjadi cita-cita Rasya dapat tercapai. Selalu ingat sama Allah, ojo lali sholati. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, setelah vakum beberapa tahun, turnamen sepak bola Bupati Cup akhirnya kembali digelar di Kabupaten Rembang pada tahun 2025. Turnamen bergengsi antar kecamatan ini dijadwalkan mulai berlangsung pada 16 Juli 2025 dengan target utama meregenerasi. Rapat teknis pembukaan turnamen berlangsung di Rumah Dinas Bupati Rembang. Rapat tersebut dihadiri oleh Bupati Harno, jajaran Askep PSSI Rembang, para camat, serta perwakilan tim dari seluruh kecamatan. Dalam kesempatan ini, Bupati menyampaikan kegagalan PSIR Rembang musim lalu yang harus puas berada di dasar klasemen Liga 4 Jawa Tengah. Salah satu penyebabnya adalah banyak pemain muda potensial asal Rembang justru direkrut lebih dulu oleh tim dari luar daerah. Kita akan mencoba mencari bibit-bibit yang akan kita uji di nanti, kalau memungkinkan akan kita uji di PSIR-nya.
Jadi kita masih dalam tahap kemarin ada U15, ini dilanjutkan U23. Nanti apabila pemain lokal kita memenuhi syarat, ya akan kita uji ke jenjang yang lebih tinggi. Sudah ada pembahasan pengurus PSIR Pak Bupati? PSIR ya nanti menunggu hasilnya ini, dan hasilnya dari hasil kompetisi ini bagaimana, ya sebatas pemikiran sudah ada, tapi masih sebatas pemikiran, karena sepak bola adalah memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Dengan kembalinya Bupati Cup, pemerintah berharap proses pembinaan dan pemantauan bakat muda bisa dimulai lebih dini, langsung dari tingkat kecamatan. Pemain yang menonjol akan dipantau oleh tim pelatih PSIR dan diproyeksikan memperkuat tim kebanggaan Kota Garam. Sementara itu, Ketua Panitia Kumoro Hadi menyebutkan turnamen kali ini diikuti oleh 16 tim dari 14 kecamatan. Kecamatan Rembang dan Pamotan mengirimkan 2 tim masing-masing karena memiliki jumlah pemain lebih banyak. Teruskan Pak, untuk persiapan Bupati Cup ini Pak, seperti apa nih Pak? Ya, persiapan Bupati Cup minggu ini kita sudah rapat perdana untuk pembentukan panitia pelaksana. Selanjutnya hari ini bertempat di Rumah Dinas Bupati, kita koordinasi sekaligus langsung technical meeting untuk Bupati Cup, yang sehingga waktu yang tersedia ini kita bisa maksimalkan, kita bisa menyongsong Bupati Cup ini dengan baik, dengan harapan kita bisa mempersiapkannya dengan lebih cepat gitu. Skema turnamen sekilas nanti mungkin di technical meeting akan disampaikan. Sekilas kita ada 16 tim yang sebenarnya di Kabupaten Rembang itu 14 kecamatan diambil 1 tim. Nanti kita akan buat 16 tim dengan hasil kesepakatan kemarin Mas Arsa ya, diambil 2 tim, yaitu Rembang Kota 2 tim dan Pamotan 2 tim gitu, dengan sistem gugur, dan puncaknya diharapkan tanggal 27 pas hari jadi Kota Rembang kita bisa menggelar grand final itu. U18 ya? U18, jadi nanti bisa disimak juga untuk acara ini, mungkin per lahir tanggal. Turnamen Bupati Cup 2025 diharapkan mampu menciptakan atmosfer kompetensi yang sehat dan melahirkan generasi sepak bola baru dari Rembang. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta.
Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang semula berjumlah 35 kini berkurang menjadi 34. Kebijakan ini berlaku setelah DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang struktur organisasi dan tata kerja. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengesahkan Raperda tentang struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK. Melalui Raperda ini, jumlah OPD yang semula 35 dikurangi menjadi 34. Kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan menyesuaikan struktur daerah dengan pemerintah pusat. Beberapa OPD digabung karena memiliki fungsi yang serupa, di antaranya Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan perubahan ini merupakan arahan langsung dari Gubernur. Tujuannya agar organisasi lebih efisien tanpa mengurangi kekayaan fungsi. Meski ada yang digabung, beberapa OPD dipisah karena dipandang kurang efektif seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sebagai gantinya, Pemprov membentuk dinas baru yang mengintegrasi 3 fungsi strategis, yaitu pariwisata, kebudayaan, dan ekonomi kreatif. Menurut Sumarno, penyatuan ini dinilai lebih relevan dan efektif mengingat keterkaitan erat antar sektor tersebut. Tak hanya mengurangi 1 OPD, Pemprov juga melakukan evaluasi terhadap unit pelaksana teknis yang dianggap kurang berfungsi optimal. Terkait implementasinya, ia menyebut penerapan SOTK baru masih dalam kajian. Namun melihat struktur APBD 2025 masih beranju pada OPD lama, diperkirakan SOTK baru akan efektif berlaku pada Januari 2026. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menyoroti penonaktifan peserta BPJS penerima bantuan iuran di sejumlah daerah. Penonaktifan yang dilakukan pemerintah pusat ini merupakan hasil ground check data sosial dan ekonomi nasional secara langsung di lapangan. Sejumlah warga mengeluhkan penonaktifan peserta BPJS PBI yang dialaminya. Penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengecekan lapangan oleh pemerintah pusat melalui DTSEN. Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, mengatakan hal ini menjadi perhatian serius Ombudsman. Apalagi sudah ada laporan dari masyarakat yang mengeluhkan ketika ingin menggunakan BPJS, tiba-tiba kartu tersebut tidak aktif atau tidak dapat digunakan. Setelah Ombudsman melakukan cross-check dan koordinasi dengan BPJS Kesehatan serta Dinas Sosial setempat, akhirnya diberikan solusi agar masyarakat dapat menunjukkan bukti atau keterangan bahwa mereka masih membutuhkan perawatan dan termasuk warga tidak mampu, sehingga pelayanan dapat tetap diberikan. Meskipun pengaduan warga ke Ombudsman Jawa Tengah tidak terlalu banyak, hal ini tetap perlu mendapat perhatian agar tidak muncul laporan serupa lagi dan masyarakat dapat teredukasi serta mendapatkan solusi atas masalah ini. Salah satu upaya yang ingin didorong Ombudsman Jawa Tengah adalah agar masyarakat tidak awam menggunakan aplikasi JKN Mobile. Pihak Ombudsman juga menjelaskan terdapat perbedaan antara pengguna BPJS PBI dengan BPJS Naker. Ya, ini memang kalau misalnya warga yang kan tidak semuanya ya, warga yang itu memang punya melakukan aktivasi BPJS Mobile itu akan tahu. Jadi memang salah satu hal yang kita dorong juga adalah bagaimana agar
aplikasi agak informasi lah, mungkin pakai aplikasi atau apapun BPJS JKN Mobile itu betul-betul terkoneksi pada masyarakat. Nah ini mungkin yang nanti akan kami koordinasikan juga dari BPJS, apakah memang semua peserta atau pengguna BPJS itu sudah familiar dengan BPJS JKN itu, karena memang belum semuanya ya, karena memang ada beda ya karakternya antara pengguna BPJS Kesehatan dengan BPJS Naker. Kalau BPJS Naker kan otomatis dia adalah peserta yang aktif. Nah kalau BPJS PBI ini kadang ada yang sifatnya pasif, karena memang siapa sih yang pengen sering-sering sakit nih. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang mengalami kenaikan sebesar 182 miliar rupiah. Penyusunan rencana peraturan daerah. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati berlangsung dengan agenda mendengarkan penyampaian nota keuangan perubahan APBD tahun 2025. Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pati, Risma Ardi Chandra. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyampaikan bahwa terdapat penambahan anggaran dalam RAPBD 2025 yang awalnya sebesar 2,9 triliun rupiah, kini bertambah 182 miliar rupiah sehingga total menjadi sekitar 3,1 triliun rupiah. Penambahan anggaran tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam proses pembahasan lanjutan. Nantinya fraksi-fraksi di DPRD akan memberikan pandangan umum dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah. Disampaikan oleh Pak Bupati Pati melalui Pak Wakil Bupati Pati, dibacakan di rapat paripurna tadi. APBD Kabupaten Pati yang semula itu di RAPBD 2025 2 triliun 942 miliar, kemudian ada penambahan kurang lebihnya adalah 182 miliar, jadi ada perubahan menjadi 3 triliun 100 sekian miliar. Ia menambahkan proses pembahasan nantinya akan dipimpin oleh PLT Sekretaris Daerah Pati Rioso. Dengan adanya perubahan APBD ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, harga beras di pasar tradisional Bintoro Demak mulai merangkak naik sejak sepekan terakhir. Kenaikan bervariasi hingga mencapai Rp2.000 per kilogram. Meski demikian, sejumlah pedagang mengaku penjualan masih tetap stabil tanpa penurunan berarti. Sejak sepekan terakhir, harga beras di pasar Bintoro Demak mengalami kenaikan. Saat ini harga beras medium mencapai Rp14.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Sementara itu, harga beras premium melonjak hingga Rp17.700 per kilogram. Kenaikan harga beras medium dan premium ini jauh melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Para pedagang menduga kenaikan ini dipicu oleh naiknya harga gabah di tingkat petani. Ayub itu ada 16, 15, 18. Yang premium dijual berapa, Bu? 17.700, Bu ya. Rata-rata naik berapa ini beras? Ya, iya Mas ya. Per kilonya naik berapa ribu, Bu? Apa lo ya, ada sing 1.000, ada sing 500, ada sing 600, 700 ora pernah Mas. Ini sejak kapan Bu naik itu? Ya ada semingguan. Seminggu ya. Ini dampak dari ini ya, Pacaroba ini ya. Iya, enggak tahu Mas Sakti ya. Nah, dengan kenaikan ini gimana Bu untuk para pembeli Bu? Sepi apa ramai Bu? Rame. Masih ramai Bu ya? Sama ya. Di sisi lain, Untung, salah seorang pembeli beras mengatakan meski harga merangkak naik, ia tetap membeli karena beras merupakan kebutuhan pokok. Namun ia terpaksa mengurangi jumlah pembelian. Beras. Nah, naik berapa hari Pak? Satu mingguan ada Pak ya? Ya sekitar itu. Gimana Pak tanggapannya Pak dengan adanya kenaikan beras ini Pak? Ya biasa
tetap dipakai terus Pak. Karena kebutuhan pokok Pak ya. Berbebani enggak Pak? Enggak. Kendati harga beras di Demak terus merangkak naik, tingkat penjualan di pasar masih terpantau stabil. Kondisi ini terjadi karena beras merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono mengungkapkan bahwa sebanyak 212 merek beras yang diduga merupakan hasil oplosan kini sedang diselidiki oleh Bareskrim Polri. Hal ini disampaikan saat berada di Klaten, Jawa Tengah pada Minggu 13 Juli lalu. Ia menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut sepenuhnya ditangani oleh aparat kepolisian. Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, mengatakan temuan beras diduga oplosan sedang ditangani kepolisian. Sudaryono menyebut ada sekitar 212 merek yang tengah diselidiki dan perusahaan produsen telah dipanggil oleh Bareskrim Polri. Hal tersebut disampaikan oleh Sudaryono saat meninjau langsung lokasi Koperasi Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Minggu 13 Juli 2025. Sudaryono mengatakan, untuk pengawasan sementara di lapangan sudah dilakukan oleh pihak terkait, mulai dari kepolisian hingga pemerintah.
Ada 212 merek perusahaan sekarang lagi dipanggil Baris Krim. Itu nanti pengawasannya ke depan gimana Pak? Ya tentu saja ini salah satunya gini, pengawasan itu kan sebetulnya sudah ada Badan Pangan dari Kementerian Pertanian dan Perdagangan, ya tentu kita akan lebih sering karena kan yang dirugikan masyarakat sebetulnya ya. Jadi dengan harga tertentu, kualitas tertentu tertera tapi aslinya tidak begitu itu kan. Diketahui fenomena pengoplosan bahan pangan khususnya beras kembali menyeruak di masyarakat. Temuan tersebut merupakan hasil investigasi Kementan bersama Satgas Pangan yang menunjukkan sebanyak 212 merek beras terbukti tidak memenuhi mutu mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu. Pemirsa, kapal latih legendaris Angkatan Laut Chili, Esmeralda, bersandar di dermaga Colin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu 13 Juli lalu. Kunjungan ini merupakan bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Chili, serta membawa misi diplomasi pertahanan dan budaya guna mempererat kerjasama kedua negara. Kapal latih Angkatan Laut Chili yang bernama Esmeralda bersandar di dermaga Komando Lintas Laut Militer Colin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu 13 Juli. Kepala Staf Colin Lamil, Laksma Edi Haryanto menyebut kunjungan kapal yang sudah berlayar selama 69 tahun tersebut merupakan bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Chile sekaligus sebagai wujud diplomasi Angkatan Laut. Kunjungan Esmeralda ke Jakarta atau aktivitas kunjung mengunjung dengan menggunakan kapal Angkatan Laut adalah bagian dari tugas atau peran tradisional Angkatan Laut di seluruh dunia. Salah satunya adalah melaksanakan diplomasi Angkatan Laut untuk mendukung diplomasi dari pemerintah. Di sisi lain, tak hanya mengemban misi latihan pelaut, Duta Besar Chile, Mario Ignacio, mengungkapkan perjalanan kapal Esmeralda juga membawa pesan persahabatan melalui interaksi budaya. At this point, the most important element of the relationship is people-to-people contact, whereupon both navies are able to interact, to learn their culture, of how they operate, how they work together as teams. Kapal tersebut sedikitnya membawa 270 orang kru, termasuk kadet internasional, dan akan melakukan berbagai aktivitas budaya olahraga di Jakarta. Sebelum tiba di Indonesia, kapal telah bersandar di Hawaii, Jepang, dan Cina. Kemudian akan melanjutkan pelayaran menuju Sydney, Papit, dan kembali ke Valparaiso, Chile pada Oktober mendatang. Pemirsa, final Piala Presiden 2025 di Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Minggu 13 Juli berlangsung meriah. Selain pertandingan penentuan juara, acara ini juga menghadirkan atraksi budaya seperti pertunjukan seni kolosal, pacu jalur, aura farming, hingga pertunjukan 1.400 drone yang memukau ribuan penonton. Penutupan Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 13 Juli berlangsung meriah. Sebanyak 2.500 anak menampilkan atraksi juggling secara serempak, menghibur ribuan penonton yang memadati tribun stadion. Ratusan anak dari Saung Angklung Ujo turut memeriahkan acara dengan menampilkan kolaborasi musik Nusantara secara kolosal. Bahkan, pacu jalur yang viral di media sosial setelah penari cilik asal Kuantan Singingi, Ryan Arkandika, hadir dan mencuri perhatian. Puncak acara ditutup dengan penampilan spektakuler 1.400 drone yang terbang menghiasi langit Bandung dengan formasi cahaya yang memukau. Lebih meriah ya, pertama kali juga sih ngelihat final presiden langsung, apalagi drone-nya keren banget ya. Terus tapi yang tari-tari yang tari juga luar biasa ya, itu lagu-lagunya juga memupuk kebangsaan banget ya, bagus banget. Endokologi juga bagus, overall bagus banget. Menurut Wakil Steering Committee Piala Presiden 2025, Arya Sinulinga, penyelenggaraan penutupan berlangsung lancar dan meriah. Para talent yang ikut memeriahkan acara
memberikan penampilan yang mengesankan. Itu kan semualah bagian dari entertainment yang kita bangun untuk bisa menaikkan minat dari anak-anak juga untuk sepak bola. Dan dari terakhir penutupannya mudah-mudahan mengesankan bagi semua, baik oleh yang sini penontonnya di sini maupun yang nonton di rumah. Kemudian juga bagi para klub yang ikut juga bisa merasakan aura dari Piala Presiden ini. Acara penutupan ini tak hanya menjadi pamungkas turnamen sepak bola, tapi juga perayaan kebudayaan yang mempersatukan berbagai unsur dari seluruh Nusantara. Sementara itu, tim Port FC berhasil menjuarai Piala Presiden 2025 setelah menumbangkan Oxford United dengan skor 2-1. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait menyerahkan kunci rumah subsidi kepada 100 penerima manfaat kredit kepemilikan rumah skema PLPP. Seremoni ini berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Penerima manfaat berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah termasuk guru dan pegawai swasta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyerahkan secara simbolis kunci rumah subsidi kepada 100 warga Jawa Barat di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 13 Juli. Penyerahan rumah ini dilakukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dari Bank BJB. Menurut Menteri PKP Marwarar Sirait, masyarakat penerima fasilitas rumah subsidi ini berasal dari semua kalangan. 100 rumah hari ini dibagikan, ada buruh, ada guru, ada pegawai swasta. Bahagia hati saya. Ya, jadi sangat bermanfaat kedatangan kami di Jawa Barat sehingga bisa membahagiakan banyak yang tadinya nggak punya rumah jadi punya rumah. Ya, bagaimana Pak Prabowo sudah buat BPHTB gratis, PBG gratis. Ya, DP-nya cuma 1%, bunganya cuma 5%. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho mengatakan pihaknya menargetkan 10.000 unit rumah disalurkan melalui Bank BJB pada tahun 2025. Dan ini merupakan bukti pada hari ini telah berhasil berkumpul Pak secara simbolis 100 debitur Bank BJB yang sudah akad dan siap menerima kunci, bahkan sebagian sudah baru saja menghuni rumahnya ya Bapak Ibu sekalian. Kami sudah sampaikan tadi ya, sudah ada diskusi rata-rata menyampaikan bahwa rumah yang dipilih adalah rumah yang berkualitas baik, betul ya? Rencananya, Menteri Marwarar kembali ke Jawa Barat pada bulan Agustus untuk mendorong pemilikan rumah bagi 1.000 warga lainnya. Program penyaluran rumah subsidi ini diharapkan terus berlanjut di seluruh Indonesia sebagai bentuk komitmen pemerintah memenuhi hak dasar rakyat akan rumah layak dan terjangkau. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat,
Kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian korban kecelakaan laut KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada 2 Juli lalu. Hingga Minggu 13 Juli sudah 18 korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi. Operasi ini melibatkan bantuan dari nelayan lokal dan Banyuwangi dan Bali. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara meresmikan Festival Tempayan sebagai bentuk pelestarian budaya lokal. Acara ini menampilkan seni tradisional dari 3 suku besar di Bulungan, yaitu Tidung, Bulungan, dan Dayak sebagai simbol persatuan dalam keberagaman budaya daerah. Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara meresmikan Festival Tempayan sebagai wujud komitmen melestarikan seni dan budaya lokal. Festival ini dipusatkan di Taman Chinatown, Tanjung Selor, dan akan digelar 2 kali setiap bulan. Beragam kesenian tradisional dari 3 suku besar di Bulungan, yakni Tidung, Bulungan, dan Dayak turut ditampilkan dalam acara ini, mulai dari tarian, lagu, hingga musik tradisional. Mengusung filosofi Tempayan sebagai tempat menyimpan hal-hal berharga, festival ini diharapkan menjadi ruang pelestarian kekayaan budaya sekaligus memperkuat identitas seni masyarakat Bulungan.
Karena saya yakin di Kabupaten Bulungan sangat Indonesia, beragam suku, kita hanya tidak bicara tentang suku Bulungan, Tidung maupun Dayak, banyak hal yang bisa ditampilkan dari saudara-saudara kita yang memang menjadi warga masyarakat Kabupaten Bulungan dengan latar belakang suku agama yang berbeda. Tapi ini juga bukan hanya sebatas kreativitas seni dalam bentuk tari ataupun mungkin suara ya, tapi juga ini bisa menjadi ajang kreativitas bagi generasi muda, anak-anak milenial di Bulungan. Adapun dalam festival ini juga menampilkan hal lainnya seperti lukisan, stand-up komedi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Diharapkan melalui kegiatan ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan menyerang 2 warga sipil di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Kedua korban menjadi sasaran di 2 lokasi berbeda dengan modus penembakan dan pembacokan. Kasatgas Humas Damai Kartes, Kombes Pol Yusuf Sutejo pada Minggu 13 Juli menyatakan aparat gabungan TNI Polri kini tengah mengejar pelaku. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Sabtu 12 Juli dengan membacok dan menembak 2 warga sipil hingga tewas. Kasatgas Humas Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Yusuf Sutejo di Jayapura Minggu 13 Juli menjelaskan kejadian ini terjadi di 2 lokasi berbeda. Pertama, pembacokan seorang tukang ojek bernama Syafarudin yang jenazahnya kemudian dibuang ke dalam jurang sedalam 500 meter di distrik Wanwi. Sedangkan 1 warga lainnya bernama Edi Hermanto ditembak saat korban membuka jendela rumah di distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Hingga kini kedua jenazah berada di RSUD Mulia untuk diotopsi. Berdasarkan informasi jaringan, tragedi ini juga kuat terkait aktivitas kelompok kriminal bersenjata dipimpin oleh Papua Nimbo dengan keterlibatan aktif dari Oni Mamberamo dan Ombak Elumbi. Kelompok ini diketahui membawa senjata api dan telah menunjukkan gerak-gerik mencurigakan di sekitar Pasar Baru dan wilayah Kota Mulia. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Saat ini aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens tengah berupaya melakukan pengejaran terhadap pelaku anggota KKB tersebut. Pihak berwajib juga mengimbau masyarakat setempat melapor jika melihat aktivitas mencurigakan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Brasil, Belgia pada Sabtu 12 Juli waktu setempat. Kehadiran Presiden menandai dimulainya kunjungan kerja ke Belgia sebagai bagian dari lawatan diplomatiknya ke Eropa yang bertujuan memperkuat hubungan bilateral di bidang pertahanan dan ekonomi. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.